Saya perlu sampaikan di sini ya bahwa permasalahan siapa yang mendorong cawapres siapa, misalnya Partai Golkar mendorong kader terbaiknya, kemudian PAN mendorong Pak Erick Thohir dan PBB mendorong Pak Yusril. Perdebatan itu sudah selesai. Berarti PAN ini tetap mengakui ya dalam posisi sekarang masih mendorong nama Pak Erick Thohir. Sampai yang bersangkutan Pak Erick Thohir sudah membuat SKCK Cawapres. Ini udah pede sekali loh SKCK Cawapres ini. Oke. Nah, hal ini yang kemudian nanti akan menjadi sebuah pertimbangan karena bagaimanapun juga Gibran memang bisa menjadi mesin politik yang cukup efektif. Tapi kalau kita lihat ya itu Mas Gibran, tapi kita lihat juga ya Pak Erick Thohir masih cukup muda juga ya. Jadi kita lihat lah. Dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Anies Muhaimin serta Ganjar dan Mahfud, telah resmi mendaftarkan diri. Kini tinggal Prabowo Subianto yang belum mendaftar ke KPU. Namun, calon wakil presiden Prabowo pun belum diputuskan. Gibran Rakabuming Raka dan Erick Thohir menjadi kandidat yang paling kuat mendampingi Prabowo. Siapa yang akhirnya terpilih? Peristiwa hukum terkait keputusan MK beberapa hari kemarin menjadi penting. MK telah memutuskan perkara permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu dan PKPU terkait batas usia minimal peserta Pilpres. Diketahui MK mengabulkan sebagian permohonan dengan menambahkan frasa batas usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Di sini soalnya yang kemudian berkembang menjadi perdebatan kalangan pengamat hukum. Apakah produk hukum berupa keputusan MK tersebut bisa dinyatakan sah atau justru inkonstitusional? Permasalahan tidak hanya sampai di situ. Lalu bagaimana tindak lanjut keputusan MK tersebut? KPU pun dalam hal ini sebagai pihak termohon telah menyatakan patuh dan segera melaksanakan keputusan MK. Apakah berarti Gibran sudah bisa dinyatakan boleh dan akan didaftarkan menjadi cawapres? Dalam pandangan saya, secara de jure, keputusan MK itu sudah berlaku, namun tidak secara administrasinya. Terdapat beberapa kali klausul yang mengatur tindak lanjut keputusan MK terhadap sebuah produk undang-undang yang usai diuji materi oleh MK. Jika dinyatakan dikabulkan gugatan uji materi, maka harus dikembalikan kepada pembuat undang-undang tersebut guna direvisi dan buatkan nomor baru serta tercatat dalam lembar negara. Setelah itu barulah diundangkan kembali. Cek Undang-Undang 12/2011 Pasal 10 Ayat 1 huruf D dan Ayat 2, di mana diisyaratkan tindak lanjut putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden. Itu artinya ketika menyangkut muatan hukum baru, maka wajib masuk ke ranah kerja atau kewenangan DPR dan atau Presiden. Cek pula pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi, dalam hal KPU membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Di sini kembali terjadi kondisi yang tidak lazim di tengah KPU yang dikejar waktu agenda pemilu pendaftaran pasangan capres-cawapres. KPU juga diharuskan melakukan konsultasi kepada DPR dan pemerintah. Sementara itu, DPR sendiri kini tengah reses hingga 30 Oktober 2023. Sebenarnya tidak diatur jelas soal teknis konsultasi tersebut. Untuk itu, KPU berinisiatif melakukannya melalui surat tertulis, baik kepada DPR maupun pemerintah. Mungkin karena kondisi ini pula yang menyebabkan kubu Koalisi Indonesia Maju masih belum mendeklarasikan pasangan Prabowo sebagai bakal cawapres. Pasangan yang dimaksud adalah Gibran. Gerindra beserta partai koalisi belum berani. Selain juga pertimbangan Gibran sendiri yang sedari awal mensyaratkan tidak melanggar ketentuan hukum. Masih ada waktu 10 hari ke depan hingga batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres.
Dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Anies Muhaimin serta Ganjar dan Mahfud, telah resmi mendaftarkan diri. Kini tinggal Prabowo Subianto yang belum mendaftar ke KPU. Namun, calon wakil presiden Prabowo pun belum diputuskan. Gibran Rakabuming Raka dan Erick Thohir menjadi kandidat yang paling kuat mendampingi Prabowo. Siapa yang akhirnya terpilih? Peristiwa hukum terkait keputusan MK beberapa hari kemarin menjadi penting. MK telah memutuskan perkara permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu dan PKPU terkait batas usia minimal peserta Pilpres. Diketahui MK mengabulkan sebagian permohonan dengan menambahkan frasa batas usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Di sini soalnya yang kemudian berkembang menjadi perdebatan kalangan pengamat hukum. Apakah produk hukum berupa keputusan MK tersebut bisa dinyatakan sah atau justru inkonstitusional? Permasalahan tidak hanya sampai di situ. Lalu bagaimana tindak lanjut keputusan MK tersebut? KPU pun dalam hal ini sebagai pihak termohon telah menyatakan patuh dan segera melaksanakan keputusan MK. Apakah berarti Gibran sudah bisa dinyatakan boleh dan akan didaftarkan menjadi cawapres? Dalam pandangan saya, secara de jure, keputusan MK itu sudah berlaku, namun tidak secara administrasinya. Terdapat beberapa kali klausul yang mengatur tindak lanjut keputusan MK terhadap sebuah produk undang-undang yang usai diuji materi oleh MK. Jika dinyatakan dikabulkan gugatan uji materi, maka harus dikembalikan kepada pembuat undang-undang tersebut guna direvisi dan buatkan nomor baru serta tercatat dalam lembar negara. Setelah itu barulah diundangkan kembali. Cek Undang-Undang 12/2011 Pasal 10 Ayat 1 huruf D dan Ayat 2, di mana diisyaratkan tindak lanjut putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden. Itu artinya ketika menyangkut muatan hukum baru, maka wajib masuk ke ranah kerja atau kewenangan DPR dan atau Presiden. Cek pula pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi, dalam hal KPU membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Di sini kembali terjadi kondisi yang tidak lazim di tengah KPU yang dikejar waktu agenda pemilu pendaftaran pasangan Capres-Cawapres. KPU juga diharuskan melakukan konsultasi kepada DPR dan pemerintah. Sementara itu, DPR sendiri kini tengah reses. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.